Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang lawan Jepang, strategi Sintayong disorot Eropa. Sedang menganggur, Jose Mourinho disarankan latih Indonesia. Zion Suzuki anggap sepele kekuatan skuad Garuda. Dan Timnas Indonesia dipastikan dapatkan kekuatan tambahan di Piala Asia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia berhasil meraih poin perdana di Piala Asia 2023. Kepastian tersebut didapatkan saat skuad Garuda mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Salah satu penggawa Garuda, Hernando Ari, menjadi salah satu pemain yang tampil apik dalam kemenangan Timnas Indonesia. Sebab ia beberapa kali menggagalkan peluang Vietnam untuk mencetak gol. Salah satunya pada menit ke-90, Hernando Ari memblok peluang emas Vietnam dengan satu tangan. Pasalnya, ia menggagalkan tendangan Pham Tuang Hai untuk mencetak gol penyeimbang The Golden Stars melalui tendangan bebas dari sisi kanan gawang Timnas Indonesia. Performa gemilang Hernando Ari pun membuatnya terpilih menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan AFC di pertandingan kedua fase grup Piala Asia. Bahkan ia menjadi satu-satunya kiper yang disorot AFC. Jelang laga terakhir fase grup Piala Asia 2023 kontra Jepang, salah satu bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengungkap bahwa laga itu adalah laga yang bakal jadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Hal tersebut tidak mudah karena lawan mereka merupakan tim kandidat juara dan sempat mencatatkan 11 laga tak terkalahkan. Sebagai bek muda Wolverhampton Wanderers, dia siap berjuang untuk menahan gempuran tim lawan. Pernyataan pemain berusia 20 tahun ini bukan tanpa alasan. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru tersebut diisi banyak pemain jebolan Liga Inggris. Banyak beberapa nama masih berseragam tim-tim besar di Eropa saat ini. Hubner menegaskan bahwa nama-nama besar di tim lawan membuat skuad Garuda termotivasi untuk mendapatkan hasil maksimal. Mereka tidak gentar meski harus menghadapi pertandingan melawan Jepang. Semua pemain sepakat untuk bisa memberikan hasil terbaik di laga tersebut. Sintayong juga sudah mempersiapkan tim terbaiknya di laga nanti. Menarik dinanti bagaimana kiprah pemain andalan STY pada laga malam nanti. Penampilan solid Justin Hubner di Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari klubnya Wolverhampton Wanderers. Hubner perlahan jadi sosok andalan di skuad Garuda selama Piala Asia 2023. Bahkan penampilannya semakin membaik saat dipaksa menjadi gelandang bertahan oleh Sintayong. Berposisi asli sebagai bek, dia bermain cukup apik menjadi gelandang saat melawan Irak. Puncaknya saat ia kembali menjadi bek melawan Vietnam, aksi Hubner mendapatkan banyak apresiasi. Dia juga diganjar menjadi 11 pemain terbaik versi AFC untuk laga kedua Piala Asia. Wolverhampton Wanderers FC ikut menyoroti penampilan Justin Hubner bersama Timnas Indonesia. Mereka berkomentar soal eksperimen Sintayong yang membuat Hubner menjadi gelandang. Hubner pertama kali mendapatkan peran tersebut saat uji coba melawan Libya. Selanjutnya Hubner bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh menjadi trio back saat menghadapi Vietnam. Langkah ini sukses membuat tim Golden Star kesulitan menembus pertahanan Indonesia saat itu. Salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Marten Paes belakangan ini sedang hangat diperbincangkan oleh supporter Timnas Indonesia. Sebab kiper 25 tahun itu tampil begitu fantastis bersama timnya yakni FC Dallas. Di laga persahabatan melawan Inter Miami, Marten Paes dipilih pelatih untuk menjadi kiper utama di babak pertama. Selama 45 menit, sang pemain menampilkan beberapa penyelamatan krusial. Dirinya bahkan juga terlihat menepis peluang pemain bintang seperti Luis Suarez hingga Lionel Messi. Sementara dalam momen lain, Marten Paes bergerak lebih cepat ketimbang gelandang Inter Miami Sergio Busquets yang berdiri di tepat gawangnya. Jika saja Marten Paes tidak bergerak cepat, Sergio Busquets bakal dengan mudah mengoyak jala gawang FC Dallas. Berkat kegemilangannya menjaga gawang, FC Dallas berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Fakta ini menunjukkan Marten Paes bukanlah kiper sembarangan. Diharapkan Marten Paes segera membela Timnas Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda meraup 3 poin dari 2 pertandingan dari kemenangan 1-0 atas Vietnam.
Di sisi lain, Timnas Indonesia bakal mendapat dukungan spesial dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir kala menantang Jepang dalam laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Altemama Stadium Rabu malam nanti. Erick Thohir membuka kemungkinan untuk memberikan tim Garuda bonus bila meraih hasil positif atas Jepang. Selain itu, Erick juga menegaskan bahwa tujuan utama raihan apik nanti bukan hanya sebatas untuk bonus, tetapi para penggawa harus mampu membawa sepak bola Indonesia lebih dan lebih baik lagi. Beberapa waktu lalu, nama pelatih Jose Mourinho sempat digosipkan bakal menangani Timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Hal ini salah satunya tak lepas dari kedekatannya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apalagi Jose Mourinho sendiri saat ini sedang menganggur dan baru saja mengakhiri masa baktinya bersama AS Roma karena dipecat. Di sisi lain, pengamat dan komentator sepak bola nasional Coach Justin menilai bakal ada dampak positif yang bisa dipetik jika Jose Mourinho nantinya menangani Timnas Indonesia. Menurutnya, kedatangan The Special One bisa merevolusi mental penggawa Garuda dan juga bisa membenahi defense yang saat ini menjadi masalah Timnas. Akan tetapi ia mengaku berharap Mourinho tak diboyong ke Indonesia agar Sintayong tetap bertahan di singgasana kepelatihan Timnas Indonesia. Menurut Justin, bersama Sintayong, Timnas Indonesia sudah banyak berkembang. Hal inilah yang membuat lebih memilih agar pelatih asal Korea Selatan ini dipertahankan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang punya satu senjata yang kerap jadi ancaman pertahanan lawan, yaitu lemparan ke dalam jarak jauh yang biasanya dieksekusi oleh Pratama Arhan dari pinggir lapangan. Situasi tersebut berkali-kali sukses berbuah peluang emas yang menguntungkan Timnas Indonesia. Eksekusi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan juga kerap berbuah gol untuk Timnas Indonesia. Tentu eksekusi tersebut jadi pertanyaan media Jepang kepada kiper utama Samurai Biru saat ini, Zion Suzuki. Penjaga gawang 21 tahun tersebut merasa situasi itu tak akan terlalu membahayakan bagi dirinya. Zion Suzuki menyebut bahwa situasi lemparan ke dalam jarak jauh milik Pratama Arhan bukanlah ancaman besar bagi Jepang. Selain itu, Suzuki juga menilai bahwa Timnas Indonesia kerap mengandalkan bola-bola panjang, sehingga dirinya menegaskan timnya akan menyesuaikan diri dengan pola tersebut. Saat ini Timnas Jepang berada di posisi kedua Grup D dengan 3 poin, sama dengan Indonesia yang berada di posisi ketiga hanya kalah dengan selisih gol. Dalam laga menjelang perebutan runner-up grup, Hiroki Ito yang bermain selama 2 laga berturut-turut sebagai bek kiri sadar akan gaya serangan Manchester City. Saat Jepang melawan Irak, banyak terjadi umpan silang dari sayap seperti permainan Manchester City, namun tidak tepat sasaran. Kini Hiroki Ito menyebut Jepang akan mengoptimalkan skema menyerang seperti The Citizen saat bertemu Timnas Indonesia demi bisa meraih kemenangan. Lebih lanjut, Hiroki Ito yakin bahwa timnas Jepang bisa menerapkan pola menyerang seperti Manchester City dengan maksimal karena mereka sudah dilatih. Bahkan dia yakin bahwa dirinya selaku bek bisa membobol gawang Timnas Indonesia. Hal ini membuat skuad Garuda harus ekstra waspada.